Halo. Ya, halo Pak. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Ya, ini kita kali ini ngobrol sama Bapak Zainul. Bapak Zainul ini salah satu klien kita buat kiriman ekspor ke USA. Gimana Pak Iya, kabarnya iya, Pak? iya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, saya mau tanya nih Pak. Kira-kira awalnya Bapak mulai ekspor itu kayak gimana sih Pak? Sebenarnya, Pak? Cerita awal Mulai Bapak ekspor bisa. ya. Iya, Sebenarnya banyak rintangan sih. Untuk banyak. awalnya itu saya itu jualan di Indonesia juga, Pak. Oh gitu. Ah, ya. Setelah itu barang-barang saya itu disukai oleh orang luar. Baru dia pesan gitu. Oh, itu cara dapetin customer di luar negeri itu pertama kali kayak gimana tuh Pak? Ya, kita posting di Facebook, di Instagram. Oh, dari sosmed-sosmed gitu ya Pak awalnya ya Pak? Iya. Itu emang ada komunitasnya atau gimana? Ngomong-ngomong yang diekspor Bapak biasanya apa sih Pak? Ya pakai bahasa Inggris semua bahasa, cuman tapi transit. Oh, pakai translate. Iya lah, sekarang zaman udah gampang ya Pak. Kalau mau jualan sama Benar. orang. Ya, ya agak dimaklumi Pak. Saya itu apa? Ya orang bisa dikatakan orang bodoh. Saya kan Hmm. SD aja nggak lulus. Tapi, Dimaklumi bahasanya. nah, Itu tapi ya. yang jadi saya termasuk kagum sama Bapak. Maksudnya Bapak dengan background katanya SD nggak lulus, tapi kok bisa sampai jualan ke luar negeri itu Pak? Itu memang cita-cita saya. Mulai dulu Oh, gitu. ya Oh, pengen tapi ekspor gitu. kalau Pak, soalnya Bapak ini kiriman ke kita ini hampir tiap bulan ada dan kuota barangnya selalu gede gitu Pak. Iya. Itu Dan emang dari pengiriman komunitas, gimana Pak? emang dari komunitas itu ramenya. Nggak ada, cuman itu barang-barang saya itu apa? Saya punya barang, saya posting, lalu banyak yang menyukai itu aja, Pak. Oh, Lalu dia pesan gitu. tapi itu Dan saya namanya dan saya itu belinya hampir seluruh Indonesia saya membeli sekarang untuk sekarang. Lalu saya ekspor gitu, Pak. oh, berarti awalnya mulanya itu kok bisa orang percaya gitu sama Bapak? Kan secara nggak pernah ketemu, iya kan? Iya, Terus juga cuma ngelihat barangnya melalui foto. Itu pernah ada iya. kendala nggak di situ, Pak? Ya pernah dulu, tapi untuk Hmm. sekarang ada juga Hmm. tuh. Tapi totalnya mah semua puas lah Pak ya sama kiriman Bapak ya. Iya, Hmm. kalau untuk ekspor itu hampir semua negara saya pernah mengirim lah, gitu Pak. Pernah kirim. Iya. Pernah mencoba barang saya. Oh gitu. Tapi menurut Bapak sendiri ekspor itu awal-awal Bapak kenal ekspor itu taunya ekspor itu ribet atau enggak sih Pak? Sebenarnya, Pak? Sebenarnya ribet Pak. Sampai Sebenarnya ribet ya. sekarang, Oh, ya sampai juga. sekarang. Iya, Tapi tapi dimudahin apa Indonesia ya Pak ya. iya. Sampai Iya. sekarang masih agak ribet Pak. Iya. Sebenarnya sih pelanggan saya itu ada yang pesan banyak Pak, hingga 50 kilo, 100 kilo. Cuman untuk pengirimannya itu minimal kan harus 30 kilo, Pak. Iya, maksimal 30 kilo Oke, betul. iya, iya, Iya. itu. Paling ribetnya di bagi-baginya aja berarti Pak ya. Tadinya Iya, 50 kilo harus iya, dipecah-pecah itu jadi berapa cuma. paket. Iya. Itu Iya, pembayarannya biasanya dapatnya kayak gimana sih Pak? pembayarannya itu menggunakan aplikasi PayPal, Pak. Oh pakai PayPal, iya. Ya. Itu awalnya Bapak Kalau belajar kayak, di PayPal tuh. hah? Belajar PayPal, Gimana? belajar PayPal. Belajar sendiri. Iya. Iya. Berarti Bapak itu termasuk melek teknologi Pak. Ah, Iya, ya nggak ada. berkat
berkat dukungan teman-teman juga yang di sini, dukungannya itu Eh, kita bisa ekspor berkat orang tua. Ya pasti berkat doa orang-orang terdekat juga ya Pak ya. Makanya barangnya Pak Zainul ini udah kita handle udah lama, udah dari sekian Iya, lama jadi pelanggan setianya Indosipping. Nah, ya, itu barangnya Pak Zainul pun yang udah kita kirim udah ratusan kilo lebih tuh Pak ya. Kalau dihitung-hitung ya Pak mungkin ya Pak. ya lebih Pak. Iya, Lebih. banyak. Ya banyak di Indoshipping Mak. Mulai apa? Sebenarnya untuk awal pengiriman saya itu ke Indoshipping memang. Oh langsung ke Indosipping ya. Langsung ke Indoshipping. Untuk awalnya saya itu titip ke teman Pak. Titip Oh ke gitu. teman itu, setelah saya titip ke teman, terus barang saya itu diganti. Waduh isinya diganti gitu Pak maksudnya. Iya, jadi saya Wah. dititip Pak. Oh iya Pak. Padahal teman Dari sendiri. situ dari situlah saya mikir Pak, saya itu harus bisa ekspor sendiri gitu saya. Betul, betul Pak. Karena Makanya ekspor. saya cari di Google itu ketemu Indoshipping gitu Pak. Oh gitu. Berarti pertemuan awal kita dari Google nih Pak ya. Iya dari Google. Ya, Alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang sama Pak Zainul. Alhamdulillah. Itu kalau misalnya boleh tahu Pak, itu sebenarnya barang-barang yang Bapak Zainul ekspor itu barang apa sih Pak? Sebenarnya di sini itu Pak, di sini itu kayu sudah nggak dibutuhkan itu. Oh kayu nggak dibutuhin ya. Jadi cuman Iya, isinya buat seperti jadi. gembol kayu Pak. Kalau Hmm. di sini memang nggak dipakai memang. Oh. Biasa Tapi berapa? alhamdulillah bisa saya manfaatkan itu. Biasa kalau orang beli buat apa sih Pak? Itu Pak? Ya setahu saya cuma dibikin handle, dibikin Handle pisau gitar, ya? ya dibikin Oh, kerajinan tangan lah di sana. Banyak Pak, oh, iya. bermacam-macam. Ya, soalnya emang pas saya lihat barangnya Pak Zainul emang kayunya juga kayu unik gitu. Iya. Lebih cocok dijadiin kerajinan memang makanya itu bisa dikirimin juga karena bentuknya bentuk kerajinan banget gitu. Mm-mm. Iya. Dan juga Sekarang sekarang ada berapa paket yang saya kirim ke shipping itu? iya Kalau nggak salah, bulan ini aja ya, udah banyak banget Pak. ya, Iya makanya makanya itu saya tuh pengen tahu gitu penasaran ini Pak Zainul ini kok bisa kirim ekspor sebenarnya apa sih yang dilakuin gitu biar teman-teman nanti juga yang mau ekspor pada tahu Pak kalau ekspor tuh ternyata mm, nggak seribet yang orang kira buktinya Pak Zainul cuma belajar dari online ketemu vendor yang tepat bisa langsung ekspor ke Amerika ya kan iya, iya. bayarnya yang paling banyak dari mana Pak Bayar apanya? bayar-bayar biasa customernya Pak Zainul. Ya ke Amerika sih Kak. Maksud pembayaran apa gimana? Pesanan biasanya pesanan yang paling banyak itu dari negara mana? Dari Amerika yang banyak. Amerika. Saya Tapi punya negara pelanggan yang besar sana. udah jadi Memang pelanggan berusaha. tetap tuh ya, Pak ya. Iya. Oh, iya keren. Saya terkadang itu Pak, kalau pesanan banyak itu ya lewat laut Pak, Oh pakai iya kontainer. dong. Ya Ya, karena kan kita pakai. udara ada batas maksimalnya. Iya. Iya, Kalau laut kan bisa kadang itu lima apa 1 ton kadang Pak. Saya lewat oh, laut. itu udah berarti udah kontainer ya Pak mainnya Pak ya. Ya enggak kontainer cuma 1 ton. Sedikit Itu cuma. isinya sama Pak buat kerajinan itu semua isinya. Sama. Berarti gini ya Pak ya. Berarti barang kayak yang di Indonesia nggak dipakai aja itu di luar negeri masih ada yang butuh ya Pak. Memang sangat dibutuhkan di sana. Nah iya maksud maksud saya tuh
kalau misalnya barang seperti itu aja bisa diekspor, apalagi barang-barang kerajinan Indonesia lainnya ya kan Pak, Iya. yang nggak ada di sana. Makanya sekarang nih orang-orang tuh ekspor pada mindsetnya tuh, pada pikirannya tuh ekspor tuh sulit gitu Pak. Makanya kita bikin eh, acara podcast kayak gini nih biar edukasi supaya orang-orang pada mulai ekspor gitu. Sebenarnya nggak sulit sih Pak kalau kita Iya, itu bisa bertanya satu sama lain, sebenarnya nggak sulit. iya betul. Ya, Apalagi apalagi kalau udah berjalan kayak Pak Zainul ya Pak ya. iya. Sebenarnya saya memang sudah umumkan Pak sama teman-teman saya yang bekerja kayak gini kan banyak di sini Pak, bukan banyak, satu dua lah. Saya kasih info mau kalau mau ngirim ke Indoshipping gitu saya Pak. Mungkin ada orang Jakarta juga masih tanya saya kemarin itu. Iya. Saya kasih tahu Pak. Oh gitu. Ini ada rencana kirim barang lain nggak Pak selain barang-barang ini Pak ke depannya Pak kira-kira? Insya Allah pengen sih kalau pengennya ya pengen. Oh, iya. Mudah-mudahan ada jalan Pak gitu aja. Oh Ya, gitu. ya. Iya karena kalau biasanya kalau udah jadi langganan di Amerika kan biasanya kadang mereka butuh sesuatu yang lain biasanya bisa tanya Pak Zainul gitu kan Pak ya biasanya. Iya memang. Iya. Pernah ada customernya Pak Zainul yang tanya, Pak bisa tolong cariin ini nggak? Bisa tolong cariin ini nggak? Ada pernah kayak gitu nggak Pak? Sebenarnya ada sih kemarin. Ada permintaan-permintaan buat barang lain gitu Iya, Pak selain yang udah biasa dikirim iya, biasanya. kayak madu kemarin orang Turki Pak. Saya kasih Emang contoh sedikit. emang sempet Pak Zainul sempet mau kirim madu ya? Saya nggak tahu. Enggak, cuman sedikit buat sampel kemarin. Oh buat sampel Rencananya itu gitu. barangkali itu apa? ah, cocok ke maksudnya barangnya cocok ke sana itu saya bisa mengekspornya nanti gitu Pak. Ekspor. Oh, berarti emang Pak Zainul mulainya dari sampel-sampel kecil-kecil dulu ya Pak kalau pas ekspor ya. Iya. Itu yang masuk kerajinan itu juga awalnya itu sampel juga Pak. Apa langsung Gimana? yang Bapak biasa kirim itu yang kayu kerajinan itu awalnya sampel dulu apa langsung gede kayak gitu Pak? Untuk itu saya langsung gede Pak. Oh langsung Untuk gede ya. kayu. Ya. Oh. Karena emang motifnya bagus banget. Saya kira awalnya itu resin loh Pak, bukan kayu. Iya. Kalau sistem orang Amerika itu Pak, kalau sistem orang Amerika itu kalau belum kenal pesannya itu sedikit, nggak terlalu Oh, banyak juga. Buat awal coba-coba, ya, ya lihat kejujuran kita mungkin. iya pasti. Sebenarnya Karena sebenarnya orang luar itu jujur Pak. iya. Gimana orangnya Pak sebenarnya Pak? Iya, gitu. Kalau Amanah atau pembayar, iya, kalau pembayaran itu pakai PayPal itu sebenarnya masih bermasalah Pak. Misal bermasalah? itu, misal iya kan itu pihak ketiga Oh antara iya. pembeli dan penjual. Ya, misal barang nggak cocok nanti bisa dikomplain, uang bisa kembali ke Oh gitu pembeli. ya Pak. Oh, Iya, berarti kalau misalnya dikomplain barang yang nggak sesuai, terus barangnya iya, dikembalikan, misalnya barangnya dikembalikan, itu dikomplain. biaya, biaya ongkos kirimnya siapa yang nanggung tuh Pak? Kita Oh, jadi Pak Zainul di awal modal buat kirimnya dulu berarti ya? tidak Pak, maksudnya risikonya maksudnya kalau apa. Oh, Tapi selama saya ekspor, alhamdulillah nggak ada masalah Pak. Ya, oh, biasanya, tapi pernah cuman misal barang itu nggak cocok Pak, barang nggak cocok dikomplain ke PayPal, kayu itu maksudnya pakainya itu diambil, tapi dikomplain bahwa barangnya itu kurang bagus. mhm. Uang itu bisa kembali diambil lagi sama PayPal Oh dari gitu. kita. Iya, Ya, berarti berarti pihak ketiga ini sebagai penengah ya Pak ya? iya,
Tapi Oh, itu ada ada solusinya sebenarnya. oh, Kalau kita menerima pembayaran itu dengan teman keluarga, nggak ada risiko, Pak. oh Tapi iya. kalau pembayaran itu dengan bisnis pembelian, itu Hmm? ada risikonya. Tapi Oh, alhamdulillah saya itu kebanyakan teman keluarga, jadi nggak oh, ada risiko. ada resiko ya. Ya. Terus saya mau tanya ini Pak, menurut Bapak ini usaha ekspor ini eh, menghasilkan, menguntungkan nggak sih Pak? Alhamdulillah menguntungkan. Menguntungkan ya. Bapak dengan bisnis ekspor kayak gini aja udah bisa menghasilkan apa nih Pak kira-kira? Untuk sekarang saya Pak, untuk penghasilan saya, tapi sebenarnya nggak enak Jangan saya. jangan sebut nominal lah Pak, yang penting cukup aja itu. Ya. Nah, untuk penghasilan saya sekarang Pak, saya itu membeli lahan, itu mau bikin apa kebun rencananya buat Itu dari sampingan nanti. itu dari ekspor aja itu Pak. Iya, Dari sebelum ini ekspor gimana? sebelum ekspor gimana Pak? Sebelum ekspor, sebelum ekspor saya itu bekerja di bidang arang, Pak. Arang itu ekspor juga, Oh ya, arang briket ya. ya. Ya, arang biket. Ternyata saya itu di biket itu nggak sesuai harapan. Sampai-sampai saya itu mempunyai utang 400 juta. Ah, oh gitu. Gitu, Pak. Jadi nggak jadi ekspor, hutang banyak. Iya, karena harus Ah, ngalangin biaya-biaya Pak sebelum pengiriman ya Pak ya. iya, Iya, pasti. setelah Oh, itu Pak, baru kerja ini. oh gitu. Ini Kerja punya usaha Bapak sendiri kan Pak? gimana? Ini punya ekspor yang sama kita sekarang ini punya usaha Bapak sendiri kan? Iya, usaha saya. Oh gitu. Berarti untungnya Bahkan lumayan banyak ya Pak. Gimana ya, gimana Pak? Maaf. alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sekarang saya bisa membeli tanah itu mau rencananya mau dibuat kebun hasil dari ekspor saya. Benar-benar hasil dari ekspor aja itu Pak. Nggak Iya nggak Pak. ada nggak ada penghasilan dari lain-lain. Nggak ada, memang sudah kerjanya itu. Oh, Mungkin berarti untuk lahannya sekarang, untuk lahannya yang sudah saya beli sekitaran 2 hektar. waduh, itu luas banget Pak, lapangan Mau- bola mau- bisa jadi 4. Iya, Ya berarti emang secara nggak langsung ekspor ini emang sangat menguntungkan ya Pak, kalau tahu caranya kayak gimana ya Pak. iya, Ya. Dan bisa ditekuni kalau emang benar-benar mau tekun, bisa hidup dari ekspor ini ya Pak ya. asalkan kalau menurut saya, Pak, kalau menurut saya, Iya. awalnya saya juga merasakan tidak mungkin awalnya. Iya Pak, Iya, siapa sih yang bakal ngira Pak? setelah, Iya. iya, saya nggak menyangka juga. Kenapa? Kan apa ya? Bukan sebenarnya bukan tergantung kita, tergantung pelanggan kita. Iya betul. Maka dari itu kan bergantung dukungan teman-teman saya yang di Indonesia, di luar sana, saya bisa ekspor itu. Oh iya, berarti emang jodohnya udah diekspor ya Pak ya. Ya, mungkin jodohnya. Dan Iya. tergantung niat apa? Niat kita juga. Iya. Terus juga emang harus bisa jaga kepercayaan Pak, soalnya orangnya kan jauh ya Pak ya. Iya. Kalau saya itu Pak, makanya saya sebelum kenal shipping cuman ambil apa melihat di Google itu saya itu percaya Pak 100% itu. Makanya barang dikirim setelah nyampe saya bayar dan gitu. Tapi kebanyakan orang itu Pak kalau lihat begitu lihat pengiriman misal di Indoshipping
kebanyakan orang kan nggak percaya, takut uangnya Iya, hilang. iya, Untuk mengirim uang duluan kan gitu, Pak. iya, betul. Makanya kita juga ada customer Pak yang sampai datang ke kantor kita buat ngelihat secara langsung ini beneran nggak ada apa enggak gitu. Karena kan emang namanya usaha kita basisnya online Pak. Jadi orang Hmm. dari mana tuh orang tuh kalau dari jauh kayak luar luar pulau atau gimana, otomatis dia kirim barang kan nggak pernah lihat kantor kita kayak apa, takutnya dikira penipuan. Ini namanya waspada Pak, wajar sih Pak menurut kita. Pak. Iya. Kalau saya itu Pak, nggak pernah ada rasa curiga sekali untuk siapa saja. Iya, Tapi kalau kalau kita itu ketipu satu kali kan, misal MSP menipu bisa, kan gitu iya Pak. betul, Saya betul. saya 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 bayar, tapi barang yang dikirimkan cuma satu kali, cuma satu kali saja. Itu pendapat saya Pak. Iya betul Pak. Jadi emang cara ngetes kejujuran orang emang harus dicoba. Iya, saya itu Kalau mencoba kita, dengan satu paket saya bayar. Nah, itu sukses, ya jadi pelanggan buat saya kan gitu Pak. iya. Terima kasih nih Pak sebelumnya Pak udah percaya sama kita nih Pak. Iya iya iya. Iya. Sebenarnya ya dimaklumi Pak, saya bahasanya kurang apa ya. Enggak apa-apa Pak. Ini SD aja kalau itu saya kurang kurang paham. iya. Tapi Pak saya jujur salut sama Bapak maksudnya di luar pendidikan tapi Bapak bisa mampu di era sekarang ini bersaing gitu buat kirim ke ekspor. Enggak semua orang bisa kayak Bapak sih. Dan sekarang hasilnya Bapak udah punya tanah. Cuma dari ekspor itu juga ya kan. Iya iya. Emang emang orang tuh harus melek kalau misalnya kita tuh kirim barang ke luar negeri itu emang menguntungkan gitu. Sangat Pak, sangat. Iya. Iya. Makanya itu kita di sini Indoshipping sebagai sekaligus pengirim jasa pengiriman kita juga sambil mengedukasi nanti Pak kalau misalnya ada orang pengen coba-coba kirim ke luar negeri. Siapa tahu kita bisa sukses bareng kayak Pak Zainul kan alhamdulillah ya kan Pak. Nah, Iya. alhamdulillah. Saya juga mendukung kepada teman-teman Iya. yang ada yang ini ke Indosipi, saya dukung, gitu Pak. Iya, kita Dan sama-sama. mungkin sudah ada ya Pak, yang selain saya yang mengirim ke Indosipi. Yang mengirim mengirim sih banyak ya Pak. Cuman kalau misalnya mungkin ada ya Ini Pak. saya. Ya mungkin ada, cuman nggak langsung ngomong ke kami kalau mereka tuh dari Pak Zainul. Iya, Gitu. memang itu awalnya dari saya semua Pak. Saya yang Oh gitu. saya yang ngasih petunjuk ke sana. Soalnya Iya, saya iya. itu kayak nggak mau Pak sukses sendirian. Gitu. Betul Saya Pak. saya lebih suka kalau di Indonesia ini bisa ekspor semua. Lebih Iya. suka. Senang saya. Makanya sekarang nih ekspor ke orang-orangan ini lagi sedang berkembang-berkembangnya Pak. Karena selama ini kan kita kalau mau ekspor biasanya ke perusahaan dan itu kan harganya dijatuhin kadang sama perusahaan kan Pak. Iya, Kita sendiri buat yang punya usaha perorangan dijual dibelinya harga rendah tapi pas dijual ke luar negeri harganya tinggi ya kan? iya. Makanya itu Saya kan kita nih sering Pak. Saya sering beli dari Makassar, dari Ambon itu untuk iya, diekspor keluar. iya. Saya dari Probolinggo Pak. Oh dari Purbalingga iya. Iya. Pak Zainal Mungkin emang ada. salah satu orang yang sukses di bidang ekspor ya Pak ya. Ya dibilang sukses ya belum sukses gitu Pak. Cuman Iya masih usahanya bisa jalan gitu. Iya. Tapi oke deh Pak, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih sukses lagi. Insya Allah. amin amin. Oke. Apalagi Pak Zainul juga udah mulai ngasih ilmu-ilmu tentang ekspor ya kan. Nanti siapa tahu teman-teman yang lain udah mau mulai ekspor, semoga bisa ngikutin jejaknya Pak Zainul. Insya Allah mudah-mudahan. Oke Pak, makasih nih Pak sebelumnya Pak. Makasih udah ngeluangin waktu buat ngobrol-ngobrol sama sama kita. Oke, Ya, sama-sama. semoga
ekspornya makin lancar. Amin. Soalnya kalau Mudah-mudahan ekspornya iya, Pak. lancar, kiriman ke kita juga banyak soalnya Pak. Iya. Iya. Sama saya sebenarnya, Pak. Saya Iya, enak, bikin juga enak kan gitu, Pak. iya. Pasti semuanya senang lah Pak kalau ekspor lancar Pak. Di sini masih banyak yang mau dikirim. Waduh, apa kita Masih atur banyak. Pak? Bisa kita Oke, bantu nanti. siap. Makasih Pak atas waktunya ya Pak. Oke, sama-sama. Sampai sini aja ngobrolnya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi selanjutnya ya Pak ya. Oke. Nah, sebelumnya makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.